Banyak orang bangga bilang, power ini udah di bridge bro, wattnya ganas. Tapi sedikit yang benar-benar paham apa yang sebenarnya terjadi di dalam amplifier saat mode bridge aktif. Dan inilah alasan kenapa banyak speaker gosong, padahal volume belum terasa terlalu keras. Bridge mode itu bukan menambah speaker, bukan juga menyatukan dua driver. Yang sebenarnya terjadi, dua channel amplifier dipaksa bekerja berlawanan fase. Satu channel mendorong speaker ke depan, satu lagi menarik speaker ke belakang. Akibatnya, tegangan ke speaker menjadi 2 kali lebih besar. Dan karena daya mengikuti rumus, P sama dengan V kuadrat per R, saat tegangan naik 2 kali, daya teoritis bisa naik hampir 4 kali. Makanya amplifier 500 watt stereo bisa berubah jadi lebih dari 1500 watt saat bridge. Dan disinilah masalah mulai muncul. Karena banyak orang kira speaker 4 ohm tetap aman dipasang. Padahal tidak sesederhana itu. Saat amplifier di bridge, masing-masing channel internal amplifier hanya melihat setengah impedansi speaker. Rumus sederhananya, R channel sama dengan R speaker per 2. Artinya, speaker 8 ohm saat bridge terlihat seperti 4 ohm bagi tiap channel amplifier. Dan speaker 4 ohm terlihat seperti 2 ohm. Inilah penyebab banyak amplifier panas, klip, protek, bahkan transistor final meledak karena arus listrik naik sangat besar. Menurut hukum Ohm, semakin kecil ohm, semakin besar arus. Dan semakin besar arus, semakin berat kerja power supply dan transistor. Makanya, banyak teknisi senior lebih takut impedansi rendah daripada watt besar. Yang lebih parah, kerusakan speaker sering bukan karena watt bersih, tapi karena clipping. Saat amplifier sudah kehabisan tenaga, gelombang suara berubah kasar seperti kotak. Tweeter menerima panas terus-menerus. Voice coil mulai terbakar perlahan. Makanya, kadang speaker mati, padahal tidak terasa terlalu kencang. Dan ini juga alasan kenapa sistem touring dunia seperti Meyer Sound atau L Acoustics lebih memilih banyak channel amplifier daripada bridge extreme. Karena dalam dunia profesional audio, yang paling penting bukan watt terbesar, tapi stabilitas, headroom, pendinginan, dan kontrol speaker. Bridge mode bukan musuh, tapi kalau salah hitung ohm, suara bisa berubah jadi asap. Sekarang saya mau tanya, menurut kalian, bridge mode itu lebih cocok buat subwoofer atau justru lebih aman tetap stereo biasa? Tulis di komentar. Saya pengen lihat pengalaman teknisi di sini. Dan share video ini ke teman sound system kalian. Karena satu kesalahan ohm bisa bikin jutaan rupiah hilang dalam beberapa detik.